bahwasanya Rasul qala, beliau bersabda, man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati asya'a. Man lam yatawarra', barang siapa yang tidak wara', tidak selektif, tawara' fi ta'allumihi, dalam pembelajarannya, ibtalahu Allah ta'ala, maka Allah akan mengujinya. Ibtalahu Allah ta'ala, maka Allah akan mengujinya. Bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu dari tiga perkara. Dengan salah satu dari tiga perkara. Barang siapa yang tidak wara' dalam belajarnya, maka Allah akan mengujinya dengan tiga perkara. Imma ayyumidahu, pertama Allah akan mematikannya. Pertama Allah akan mematikannya fi syababihi, di usia mudanya. Fi syababihi, di usia muda, ngora-ngora maut. Au yuqi'ahu, atau Allah menempatkannya. Au yuqi'ahu, atau Allah menempatkannya firrasadiki, di perkampungan. Ku Allah ditempatkan di kampung anu penduduk nateh teu paduli kana agama. Jadi ilmu nateh teu pati manfaat. Au yabtaliyahu, atau Allah mengujinya bi khidmati sultani, dengan melayani penguasa. Bi khidmati sultani, dengan melayani penguasa. Baik Bapak Ibu semuanya, setelahnya pada pembahasan kemarin kita terakhir membahas tentang istifadah atau ngambil faidah ilmu. Nah, seorang talib ilmi ini haruslah mustafidan fi kulli waqtin, harus ngambil faedah ilmu di setiap waktu hingga ia bisa meraih keutamaan. Cara untuk meraih ilmu itu, cara istifadah itu adalah di setiap waktu ia membawa pulpen hingga ia mendengar apa yang ia dengar dari faedah-faedah ilmiah dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas pasal nomor 11 adalah tentang wara' saat belajar. Jadi seorang santri, seorang pencari ilmu itu saat menuntut ilmu, ia harus dituntut untuk wara'. Wara' itu selektif, memilah dan memilih mana yang jelas-jelas halal. Jadi yang ia makan, yang ia kenakan, yang jelas-jelas halal. Adapun yang syubhat, apalagi yang haram, ia menghindarinya. Itu ya, wara' namanya. Dalam bab ini, sebagian ulama meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi salasati asya'a." Barang siapa yang dalam belajarnya tidak wara', maka Allah akan mengujinya dengan salah satu dari tiga perkara. Jadi kalau ada santri saat ngajinya itu sembarangan, mau buahan nu tatangga, metik lalaban anu tatangga pasantren, soalnya nu kitu teh, atau nu guru lah, mun guru nanga ikhlaskeun nya, main petik, main ala, main ajul gitu, main usupan oe balong teu waro lah ya. Ima ayumitahu, ada tiga. Satu, dia dimatikan di waktu masih muda, ngorakeneh mau. Ini namanya takdir mu'allaq ya Ibu. Kan takdir itu ada dua ya. Satu takdir mubarrom atau mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang secara pasti tidak ada opsi lain. Jadi pasti kayak gitu. Tapi kalau takdir mu'allaq itu takdir yang dikaitkan dengan sesuatu. Jadi kalau misalkan dia wara' saat ngaji, dia tidak mati waktu muda. Tapi kalau dia waktu ngajinya tidak wara', maka dia mati di waktu muda. Nah, namanya takdir
mu'allaq. Kematiannya dikaitkan dengan waro atau tidaknya, namanya takdir mu'allaq seperti itu. Yang kedua adalah ia ditempatkan oleh Allah di perkampungan yang mana penduduk kampung tersebut tidak ada peduli terhadap agama, yang berisikan orang-orang bodoh, terpeduli karena agama, sehingga ilmunya tidak terlalu bermanfaat. Lalu yang ketiga, ia diuji oleh Allah dengan menjadi pelayan penguasa, sehingga hari-harinya sibuk ngurusin titah perintah dari penguasa, tidak ada waktu untuk ngamalin ilmunya. Famahma kana talibul ilmi, maka ketika pencari ilmu, famahma kana talibul ilmi, maka ketika pencari ilmu, aura'a lebih waro, aura'a lebih waro, kana ilmuhu, maka ilmunya, anfa'a lebih manfaat, kana ilmuhu, maka ilmunya, anfa'a lebih manfaat, wa ta'allumu lahu, dan pembelajarannya, wa ta'allumu lahu, dan pembelajarannya, aisara lebih mudah, wa fawaiduhu, dan faidahnya, faidah ilmu, manfaat ilmunya, aksara lebih banyak. Jadi waro ini dikaitkan dengan ilmu itu sendiri. Jadi barang siapa santri yang sangat waro, lebih waro dalam ngajinya, maka ilmunya lebih manfaat, ngajinya lebih bermudah, faidah ilmunya menjadi lebih banyak. Semakin waro, semakin manfaat, semakin mudah, semakin banyak faidahnya. Mun warona biasa-biasanya, ilmu manfaatna biasa-biasa, ngaji na rada babari teuing teu jeung faidahna. Lamun teu waro, ilmuna jauh tina kemanfaatan. Jadi kunci dari kesuksesan kemanfaatan ilmu diantaranya adalah waro. Apa saja bentuk waro itu? Wa minal waro'il kamili, dan diantara bentuk waro yang sempurna. Wa minal waro'il kamili, dan diantara bentuk waro yang sempurna, ayah tariza, ia menghindari diri, menghindarkan diri, ayah tariza, ia menghindarkan diri, anishibai, dari kenyang, wa kasrati naumi, dan banyak tidur, wa kasrotil kalami, dan banyak ngomong, fima, dalam perkara layan fa'u, yang tidak bermanfaat, fima layan fa'u, dalam perkara yang tak bermanfaat, wa iya dariza, dan ia menghindarkan diri, an akli to'amis suki, dari makan makanan pasar, dari makan makanan pasar, in amkana, jika memungkinkan. Kenapa kok harus menghindari dari makanan pasar? Lianna ta'ama suki, karena sesungguhnya makanan pasar, aqrabulin najasati, lebih dekat kepada najis, wal khabasati, dan kotor, lebih dekat karena najis sareng kotor. Ieu mah ceugana pasar-pasar perindapan namanya, atau pasar urangnya sarua gitu, kotor. Wa ab'adu an dzikrillah, dan lebih jauh dari mengingat Allah. Wa ab'adu an dzikrillah, dan lebih jauh dari mengingat Allah. Wa aqrabu ilal ghaflati, dan lebih dekat kepada lalai. Wa aqrabu ilal ghaflati, dan lebih dekat kepada lalai. Wa li'anna absara fuqara'a, wali anna absara fuqara, dan karena sesungguhnya pandangan orang-orang fakir, dan karena sesungguhnya pandangan orang-orang fakir, taqau alaihi, tiba atasnya, taqau alaihi, tiba atasnya, wala yaqdiruna, dan mereka tidak mampu, ala syira'i, untuk membeli, minhu, darinya. Fayata'adzawna, lalu mereka tersakiti, bidzalika, akan tersebut. Fayata'adzawna, lalu mereka tersakiti, bidzalika, akan hal tersebut. Padadhabu, maka hilanglah barakatuhu, keberkahannya. Awas. Nah, di antara bentuk waro yang sempurna apa aja? Satu nih,
kita sebutin minimal poin-poinnya. Satu, bentuk orang seperti itu apa? Menghindarkan diri dari kenyang. Karena efek dari kenyang adalah ngantuk. Efek dari ngantuk adalah tidur. Kalau udah tidur ya udah kehilangan waktu efektif untuk ngaji, efektif untuk belajar. Yang kedua, banyak tidur sama, jadi gak bisa nambah ilmu lamun lo basar. Yang ketiga, banyak ngomong dalam hal sesuatu yang tidak bermanfaat, itu hindari. Kenapa? Karena dengan banyak ngomong, di antara bahayanya satu, akan mengeraskan hati. Lamun loba ngomong itu bakal keras hatinya. Yang kedua, orang yang banyak ngomong itu nanti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tempatnya di neraka gitu. Lalu yang ketiga, orang yang banyak ngomong ini mengurangi wibawa. Norocos we eta teh kurang dihargai. Beda jeung jalmi anu kalem tampilanna teh meuni disegani gitu. Ya, maka jangan banyak ngomong, terutama untuk yang tidak kalau yang gak manfaat mah juga masalah. Ini mah gak manfaat. Nah, di antara banyak ngomong yang gak manfaat itu adalah nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyi meskipun halal, aya nu halal, aya nu haram ya. Kumaha lirikna? Aya lirik anu haram, aya lirik anu halal, nya aya mubah paling. Mana lirik anu haram? Anu ngajak kana mesum, ngajak kana maksiat. Cinta satu malam kan gitu. Itu kan aya laguna teh, one night stand. Aya anu masalah naon? Madu dan garam kan itu teh. Itu kan lagu-lagu mesum gitu. Iya. Jadi lagu-lagu karari itulah hindari. Itu haram, Bu. Akan menginspirasi kita untuk bermaksiat. Lalu lagu-lagu yang melalaikan, yang mungkin teksnya mungkin halal, agak masalah, seperti lagu lagu yang isinya motivasi gitu kan. Lagu yang isinya untuk motivasi semangat, itu mungkin bisa jadi halal. Liriknya ya. Nah, hindari saja. Karena kalau sudah banyak nyanyi atau apalagi mendengarkannya nyanyi, itu meskipun kita gak ngomong, hati kita itu tuh ngomong terus ya. Hati kita itu akan terus-terusan ngomong. Karena omongan hati itu sama dengan ngomong. Coba kalau kita banyak mendengarkan lagu, yang ada dalam benak kita itu apakah zikir kepada Allah atau terngiang-ngiang lagu tersebut? Nah, makanya ada sebagian ulama yang mutlak lagu itu haram kan. Memang ya kalau lari ke sana ya bisa jadi. Ketika kita dengan banyaknya mendengarkan musik, lagu-laguan akan menghabiskan waktu atau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun orang apalagi nyanyinya itu enakeun gitu. Jadi meskipun teu nyanyi ge hate teh nyanyi we gitu. Terus kumaha nek nyambung ka Allah nah kan gitu. Takkan kurangan lah, terutama bulan puasa gitu. Kurangan. Kemudian yang selanjutnya, wa ihtarizan akli tu'ami suk, hindarkan untuk makan makanan pasar kalau memungkinkan. Kenapa alasan kok makanan pasar ini harus dihindari meskipun halal? Apa diantaranya? Alasannya satu, makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor. Ya malamun pasarna teu higienis. Yang kedua, jauh dari mengingat Allah. Sabab lolobana jami anu di pasar mah lain ingat ke Allah. Ingat kana duit kan gitu. Kana dunia. Anu katilu aqrabu ilal ghaflah, lebih dekat kana lalai. Bahkan tara salat-salat acan eta teh. Pinit sampai subuh kan gitu. Kemudian walianna absaral fuqara taqaum alaihi wala yaqdiruna ala syirra minhu fayazadauna bidzalika fatadhabu barakatuh. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah pandangan orang-orang fakir ini melihatnya dan gak mampu beli, sehingga mereka merasa tersakiti. Nyari hati cenah teu kabeuli, kumaha mereka budakna lewehnya, sehingga makanannya kehilangan keberkahan gitu nya.
Madakan kirang saya teh meureunnya makanan-makanan anu teu mampu dibeli ke orang-orang fakir teh gitu. Burger King gitu kan. Pizza Hut gitu. Karena orang-orang miskin tuh aing iraha meuli tersakiti cenah. Jadi sedikit hilang keberkahanana gitu. Geus we nu hayang berkah mah sampeu katanya. Nah, itu diantara menyebab berkahnya hilangnya keberkahan makanan itu ketika ada orang miskin gak mampu beli, dia merasa sakit hati, sedih gitu. Kemudian ya itu saking mahalnya gitu. Hilanglah keberkahan dari makanan tersebut. Nah, makanya hindari makanan pasar gitu. Hukia dihikayatkan anna Syekhul al-Imam al-Jalil Muhammad bin al-Fadl rahimahullahu taala, Syekh Imam Al-Jalil Muhammad bin Fadl rahimahullahu ta'ala, kana fi hali ta'alumihi, beliau ketika belajarnya la yakulu min ta'ami suq, beliau tidak makan makanan pasar. Ini hebat nih ya, seorang Syekh Imam Jalil Muhammad bin Fadl ini saat belajar tidak pernah makan makanan pasar. Wa kana abuhu, dan bapak beliau yaskunu firrustaki, tinggal di pedesaan. Yaskunu firrustaki, tinggal di pedesaan. Wa yuhayyi'u ilaihi ta'amahu, dan menyiapkan makanan untuknya di antaran mereka. Wa yadkhulu, dan masuk ilaihi kepadanya yauma jumu'ati, di hari Jumat. Hari Jumatnya di antaran katuangan ku bapakna ti lembur. Paro'a, lalu beliau melihat fi baiti ibnihi, di rumah atau di kamar anakna, lamun di pondok ya ke rumah santren di antaran makatuangan ku bapak. Di kamar teh nyampak naon? Khubza suki, roti pasar. Khubza suki, roti pasar. Naon roti teh? Holland Bakery modeun aya namanya. Yauman, di satu hari atau rosan. Falam yukallimahu, lalu bapaknya gak mau nanya, gak mau ngomong. Falam yukallimhu, lalu bapaknya gak mau ngomong kepadanya. Sakhiton, karena marah, alaihi, atasnya. Sakhiton, karena marah, alaihi, atasnya. Fa'tadhara ibnuhu, lalu anaknya mengungkap alasan. Fa'tadhara ibnuhu, lalu anaknya mengungkapkan alasan. Waqala, dan beliau berkata, mashtaraituhu ana walam arda bih. Mashtaraituhu ana, aku tak membelinya, walam arda bih, dan aku tidak rela. Wa mashtaraituhu, dan aku tidak membelinya, walam arda bihi, dan aku tidak rela dengannya. Walakin ahdharahu, akan tetapi menghadirkannya, syariki, babaturan kaula, temanku. Faqala, lalu beliau berkata lahu kepadanya, faqala berkata lahu kepadanya abuhu, bapaknya, lau kunta tahtadu, kalau engkau berhati-hati, wa tatawara'u, dan engkau wara' an mislihi, dari semisalnya, lam yajtari, maka dia tidak akan sembarangan. Lam yajtari, maka tidak akan sembarangan. Syarikuka, temanmu, ala dzalika, atas hal tersebut. Aya hiji kisah tentang ulama dulu anu menjaga diri dari makanan pasar sebagai bentuk wara' katanya. Kurang makan jauhnya tina wara' teh. Meuli hayam penting kumaha mencitna teh. Nu penting mah dijual di pasar kaum muslimin ya secara syariat itu halal. Tapi apakah jelas-jelas halal atau tidak gitu. Makanya ada sebagian ulama yang tidak mau makan daging kecuali dari daging yang ia tahu penyembelihannya atau ia sembelih sendiri. Ayeuna mah asal aya daging, bahkan apalagi kalau dagingnya daging murah gitu. Komo daging impornya, daging impor kumaha mencitna urang teh apa. Ya meskipun mungkin ada produk, ada label halalnya secara syariat ya sah-sah saja, enggak masalah. Tapi bagi orang yang berada di tingkat waro ini, dia lebih berhati-hati. Selama ia gak tahu ini bagaimana prosesnya, lebih baik dihindari.
Itu makanan pasar. Dina hiji waktu Syekh Imam Jalil Muhammad bin Fazol ketika ia belajar itu dia gak pernah makan makanan pasar. Lalu pada hari Jumat bapaknya ini yang tinggal di pedalaman di pedesaan nyiapin makanan untuk anaknya. Pas masuk kamar nyampak di kamar nate aya roti menang di pasar. Roti naon cenah? Ya roti itu apa merek namanya. Lalu bapaknya pun marah sehingga gak mau lagi ngomong. Si anak tadi Syekh Muhammad bin Fadl tadi ngungkapin alasannya. Pak punten, ieu mah sanes dibeli ku abdi, jeung abdi ge teu rela dikana ieu roti. Tapi ieu roti teh dibawa ku babaturan. Ceuk eta budakna. Cek bapana teh, lamun maneh hati-hati dan lamun maneh waro, moal mungkin eta babaturan maneh wani nyimpen roti di ieu kamar. Nah, gitu kan. Coba masalah roti. Kan lamun orang mah ya gitulah, jauh gitu nya dari roti ya. Pakadza maka demikian pula kanu mereka para ulama. Pakadza maka demikian pula kanu para ulama yatawarrauna mereka waro, para ulama waro. Falidzalika oleh karena itu wukifu mereka diberi taufik, wufiku harusnya. Wufiku mereka diberi taufik lil ilmi terhadap ilmu wan nasyri dan menyebarkan hatta baqiya hingga kekal ismuhum nama mereka ila yaumil qiyamati hingga hari kiamat. Demikianlah para ulama itu dalam hal ngaji mereka waro, sehingga karena mereka waro Allah memberinya taufik terhadap ilmu dan menyebarkan ilmu hingga nama mereka kekal sampai hari kiamat. Ilamun nama orang hayang kekal, ilmuna dimudahkan, bari manfaatnya gitu. Makanya orang yang nulis kitab ini bukan orang sembarangan, Bu. Makanya ada pesantren yang gak mau ngaji kitab-kitab yang baru meskipun dengan metode yang lebih mudah atau lebih inilah, ya, lebih babari gitunya. 5 jam bisa baca ini misalnya. Tetap mereka ngajinya Safinah, Tijan, Jurumiyah gitu kan, Imriti, Alfiyah. Kenapa? Karena di dalamnya pasti ada keberkahan yang ditulis oleh orang-orang yang minimal di sini sebutkan punya sifat waro saat belajarnya. Penulisna wali, ilmu lain kitab-kitab anu kita mah teu make. Itu kenapa rahasia para ulama mempertahankan kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning. Di antara alasannya itu karena ketika suatu karya itu abadi, itu ilmunya bermanfaat, dipakai untuk umat, namanya abadi, berarti orangnya itu ada sebuah keistimewaan. Contohnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam sebuah hikayat, Imam Nawawi itu beliau meskipun sebagai seorang rektor, maksudnya kepala ketua universitas itu, beliau ini gak pernah ngambil honornya, honor dari pemerintah gitu. Kemudian untuk makan dari mana? Makannya itu dikirim ti bapakna anu sebagai petani. Jadi di pasihan hasil dari tanaman yang ditanam oleh bapakna, tahu kan itu. Beratnya katanya. Wawaso dan memberi wasiat fakihun fakih ahli fikih min zuhadil fuqaha dari orang yang dari fuqaha yang zuhud lah. Min zuhadil fuqaha dari fuqaha yang zuhud. Talibal ilmi kepada pencari ilmu, faqala lalu ia berkata lahu kepada talibal ilmi, seorang fakih yang fakihnya ini ahli yang zuhud memberi wasiat kepada pencari ilmu. Kata si fakih tadi kepada pencari ilmu, alaika tetapilah ilzam tetapilah antaharroza engkau menghindarkan diri anil ghibati dari ghibah. Mari wasiat ka santri kade hindarkan dari ghibah. Naon ghibah teh?
Wa mujalasatil miksari, dan dengan bergaul dengan orang yang banyak ngomong. Wa qala, dan ia berkata, innaman yuksirul kalam, sesungguhnya orang yang memperbanyak ngomong, orang yang banyak ngomong, yasriku umroka, ia mencuri umurmu. Yasriku umroka, ia akan mencuri umurmu. Wa yudhi'u awqataka, dan menyia-nyiakan waktumu. Kata seorang faqih ngasih wasiat kepada pencari ilmu, jang kade ya, hindarkeun tina gibah. Naon gibah teh? Ngomongin apa yang ada pada orang lain yang kalau itu kedengaran yang bersangkutan dia tidak suka. Namanya gibah. Berarti yang diomongin itu fakta atau hoaxnya? Faktanya. Ngomongin faktanya. Si eta mah tiung teh maneh teu matching cenah. Ari tiungna tiung bodas, ari bajuna baju pink misalkan. Katanya nyambung eta teh diomong-omong gitu kan. Namanya gibah gitu. Atau salaki pamajikanana, si eta mah beungeutna kasep geulis tapi meunang salaki meuni goreng patut. Nah itu gibah namanya. Atau anakna, ya, teman itu mirip jeung bapakna. Anak saha eta cenah. Atau imahna atau motorna, si eta mah cigana. Naon we lah diomong-omong anu terkait orang tersebut, itu fakta. Namanya gibah. Kalau yang diomongin adalah hoaxnya, namanya buhtan. Gibah aja udah berat ya, apalagi gibah. Lalu hindarkan juga dari bergaul dengan orang yang banyak ngomong. Kenapa? Karena orang yang banyak ngomong itu akan mencuri umurmu dan menyia-nyiakan waktumu. Umur habis dengan hal-hal yang sia-sia, ngobrol ngalor ngidul teu aya manfaatna, dan menghabiskan waktu nu kadahna produktif nambah amal atau nambah ilmu malah habis terbuang sia-sia. Waktu kan ada batasnya. Waktu kita hidup itu ada batasnya. Ayeuna lamun waktu digunakan untuk hal sia-sia, kapan untuk berarti kita kehilangan waktu untuk menambah kebaikan gitu. Nongkrong we di kafe, nongkrong we di warung, ngobrol kaditu kadieu, ta eta teh hindari. Wa minal wara'i, dan di antara bentuk wara' ayajtaniba, ia menghindari menjauhi min ahlil fasadi, dari ahli kerusakan, wal ma'asi, dan maksiat, wa ta'tili, dan pengangguran, wa yujawiro, dan ia bergaul as-sulha dengan orang-orang soleh. Bainal mujawarata, karena sesungguhnya pergaulan, mu'siratun, berdampaklah mahalata, secara pasti. Awas hindari juga untuk bergaul dengan siapa? Ahlul fasad, orang-orang yang bikin kerusakan, bikin onar, menggabung sareng ormas-ormas atau LSM tertentu, anu tukang nyieun karusakan. Ya, ayo di dia anggotana, anggota kampak merah, ya, atau ahli maksiat, tukang maksiat. Kenapa? Kalaulah kita bergaul dengan tukang maksiat, meskipun teu maksiat nage, ketika orang rela karena maksiatna kabagian dosa nage. Rela dengan maksiat maka sama dengan maksiat. Mending teu gaul jeung tukang maksiat. Teu milu ge pasti kabagian. Kan Nabi pun mengajarkan bergaul dengan orang soleh itu ibarat bergaul dengan tukang minyak wangi. Meskipun orang terjadi penjual minyak wangi, tapi minimal kabagian seungitna. Si eta teh saha? Babaturana kiai anu kan gitu. Oh, bager budak eta mah berarti. Anu kadua, kade tong bergaul jeung jalma anu goreng, ibarat bergaul jeung jalma goreng teh ibarat gaul jeung tukang pandai besi. Lamun teu kabagian jadi tukang besina, minimal kabagian bauna gitu. Si eta saha eta tah babaturana si eta teh tukang copet cenah. Nah, berarti kita pun namanya ikutan jelek gitu. Awas jangan dekat-dekat dengan tukang maksiat. Juga jangan dekat-dekat dengan pengangguran. Ya,
Pengangguran teh jelema eueuh kahayang gitu. Eueuh ka kitu gawena teh. Henteu dunya teu akhirat ngan rebahan atau terrebahan ngan naon teh? Ngusuk we cenah. Ngurus manuk we. Hindarilah gitu bergaul dengan orang-orang yang tidak nambah kebaikan. Nah, berdampinganlah, bergaulah dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu, karena pergaulan itu akan berdampak, pasti punya dampak. Pergaulan itu pasti akan berdampak. Wa yajlisa dan hendaknya ia duduk musaqbilal qiblat sambil menghadap kiblat. Wa yakunu dan ia ada mustannan menjalankan sunnah bi sunnati Nabi alaihi salam dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustannan mengerjakan sunnah bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya Nabi sallallahu. Wa yaktanima dan ia mengambil keuntungan dakwata ahlil khair terhadap doa ahli kebaikan. Wa yahtariza dan ia menghindarkan diri anda wadil mazlumin dari doa-doa orang yang terzalimi. Wa yahtariza dan menghindarkan diri anda wadil mazlumin dari doa-doa orang yang terzalimi. Selanjutnya di antara bentuk waro adalah duduk itu sambil ngaji ya. Duduk ngaji itu duduknya menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Itu bagian dari mengamalkan sunnahnya Nabi, karena arah terbaik adalah kiblat. Arah yang paling mulia adalah kiblat. Jadi hadapkanlah ke arah kiblat termasuk ketika kita ngaji dan mengamalkan sunnahnya Nabi. Kemudian ambillah keuntungan, peluang untuk mendapat keuntungan dari doa-doanya ahli kebaikan. Lamun aya jalma bager, soleh, ulama, kiai, ade sampeurkeun, lain minta tanda tangan, lain minta foto, ieu mah aya tokoh besar minta foto, tapi minta doa. Pak Kiai doain, ya Pak Ustaz doain, minta doa. Lain minta jodoh, dia minta doa. Lalu hindarkan diri dari orang-orang yang terzolimi. Kade tong sampai ke orang yang zolim ka pada jelema. Kenapa? Karena doa orang zalim itu tidak akan ditolak. Kan dalam hadis tadi pagi saya bagikan itu pas sahur, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasaimu hatta yuftiru, orang yang puasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga adalah wada'watul mazlumi, dan doanya orang yang terzolimi. Hati-hati Bu ya. Lamun orang nek nyieun dosa teh mah minimal dosana batasi dosa anu langsung ke Allah lah gitu. Mun teu bisa-bisa teh. Nah, sabab dosa langsung ke Allah mah babari menang panghampura beda jeung dosa ka papada jelema. Kudu wae menang halal tinu bersangkutan. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, saya ketika berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa yang dosanya langsung kepada Allah, itu lebih saya sukai daripada membawa 1 dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Karena kalau kita dosa dengan sesama manusia, itu urusannya jadi panjang. Selesai di dunia, di akhirat jadi persidangan kan itu. Harus disidang. Kenapa? Karena dosa itu nanti di akhirat ada 3. 1 dosa yang tidak akan diampuni, diampuni. Yang kedua dosa yang tidak akan dibiarkan. Yang ketiga adalah dosa yang ada kemungkinan untuk diampuni. 1 dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa syirik. Jadi kalau kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah, itu tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Lalu yang kedua adalah dosa yang ada kemungkinan diampuni, yaitu selain dosa syirik. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Lalu yang ketiga adalah dosa yang tidak akan dibiarkan, yaitu dosa kepada sesama. Lamun di dunia can anggeus, can minta maaf,
kayak di akhirat teh diproses. Dan kalau di akhirat diproses tentu tidak akan adanya kezaliman, adil. Jadi lamun orang yang dosa kabatur teh ya, lamun lamun si itu ahli dosa, maka kebaikan orang ditransfer ke anu bersangkutan. Lamun kebaikan orang habis, maka dosa anu bersangkutan ditimpahkan ke orang. Itu kan. Jadi hati-hatilah. Terlebih kalau kita menzalimi, dosanya gede ya. Dosanya berat, panjang urusannya. Terlebih kalau dia berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun teh mah nyieun dosanya, ieu mah lain hartosna miwarangnya dosa. Lamun teh mah nek nyieun dosa, dosana langsung ke Allah. Allah mah lautan panghampura. Beda jeung dosa ka papada jelema. Nya dihampurana teh kedah aya minta halal tinu bersangkutan. Hindari doa-doa dari orang yang dizolimi. Wahukia dan dihikayatkan. Ini tentang kisah mencari ilmu sambil menghadap ke arah kiblat. Wahukia dan dihikayatkan anna rajulaini, bahwasanya dua orang laki-laki, kharaja keduanya keluar fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, lil gurbati untuk mengembara mencari ilmu. Wa kana syarikaini, dan keduanya berteman. Wa kana syarikaini, dan keduanya berteman, berserikat fil ilmi, dalam ilmu. Dua nana sami neangan ilmu. Ilmuna sami gitu. Paraja'a, kemudian keduanya pulang, ba'da sinina, setelah beberapa tahun. Ila baladihima, ke negeri keduanya, ke negeri keduanya. Wa qad faquha, dan sungguh menjadi fikih, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Walam yafquh, dan tidak menjadi fikih al-akharu, yang lainnya. Fata'amala, lalu merenung, memikirkan, fuqaha wal baldah, para fuqaha negeri tersebut. Wasa'alu, dan mereka bertanyaan, halihima, tentang kondisi keduanya, wa tikrarihima, dan pengulangan keduanya, wa julusihima, dan duduk keduanya. Fa'ukhbaru, lalu mereka dikasih tahu, diinformasikan, anna julusal ladzi tafaqaha, sesungguhnya duduknya orang yang menjadi faqih, fi halit tikrari, pada saat pengulangan, kana musabil kiblati, ia menghadap kiblat, wal misri, dan kota, alladzi hasalal ilmu fihi, yang ilmu dihasilkan di dalamnya, wal akharu, dan yang lainnya, mustadbiral kiblati, membelakangi kiblat, wa wajuhu, dan wajahnya, ila ghairil misri, kepada selain kota. Fattafaqu, maka sepakat al ulama'u, para ulama, wal fuqaha, dan para fuqaha, anal faqiha, bahwasanya yang faqih itu yang ahli fikih tadi, faquha ia faqih gitu. Bibarakati istiqbal kiblati, sebab berkahnya menghadap kiblat. Idhuwa, karena itu, as-sunnatu, sunnah, bil julusi, dalam duduk, illa inda darurati, kecuali saat darurat. Wa bibarakati doail muslimin, dan sebab berkah doanya kaum muslimin. Fainal misra, karena sesungguhnya Mesir atau kota, la yakhlu, tidak kosong, anil ubbadi, dari para hamba, wa ahlil khairi, dan ahli kebaikan. Fadzahiru, maka zahirnya, anna abidan, bahwasanya ahli ibadah, minal ubbadi, dari para ahli ibadah, minal ubbadi, dari para ahli ibadah, da'alahu, mendoakannya, fil laili, di malam hari, Aya hiji kisah terkait neangan ilmu teh, dudukna sambil menghadap ke arah kiblat dan ke arah kota di mana ia menuntut ilmu. Aya hiji kisah dihikayatkan. Ada dua orang laki-laki yang keluar untuk mengembara menuntut ilmu. Dua-duanya ilmu teh sami,
babarengan rerejengan guruna sami ilmuna sami saguru saelmu lah gitu. Pas keluar nate, pas pulang beberapa tahun kok aya perbedaan. Nu hiji mah jadi ulama, nu hiji mah henteu jadi ulama. Ari ilmuna bareng, saguru saelmu ari pas balik nah beda. Lalu dipikiran ku para pokoha di negeri eta teh, ditaroskeun kumaha nuju ngaos, kumaha nuju belajarna, diukna kos kumaha. Lalu menang info yang orang yang menjadi fakih tadi, menjadi ulama tadi, saat pengulangan belajar ia suka duduk menghadap ke arah kiblat dan wajahnya menghadap ke arah kota di mana ia belajar. Sedangkan yang lainnya sebaliknya malah nukangan arah kiblat, wajahnya menghadap ke lain arah kota yang ia menghasilkan ilmu. Sehingga diambil kesimpulan sepakat para ulama, para pokoha bahwasanya orang yang menjadi faqih, menjadi ulama tadi, dia menjadi faqih sebab keberkahan menghadap ke arah kiblat karena itu sunnah dalam duduk, ya. Kemudian sebab berkahnya doa kaum muslimin, ya, yang ia hadapkan ke kota tersebut. Karena di kota tersebut tidak kosong dari para hamba dan ahli kebaikan yang beribadah dan berdoa kebaikan untuknya gitu. Maka duduk dalam terbaik itu adalah menghadap kiblat. Hal-hal sepelenya cek orang dibangke kitu ternyata mempengaruhi. Bayan bagi maka seyogianya li talibil ilmi untuk pencari ilmu al-yatahawana agar tidak menyepelekan. Kadek pencari ilmu teh jangan menyepelekan, memandang enteng bil adabi terhadap adab, ya meskipun adab kadek tong dianggap sepele. Wa sunani dan sunah-sunah lah sunah iya kadek ulah dianggap remeh meskipun itu berupa adab dan sunnah. Kenapa? Fa inna man tahawana bil adab, maka barang siapa yang menyepelekan adab itu dijaga. Hurima sunan, maka ia terhalang dari sunnah. Wa man tahawana bi sunani, dan barang siapa yang menyepelekan sunnah-sunnah, hurimal faraidho, maka ia terhalang yang fardu. Wa man tahawana bil faraidhi, dan barang siapa yang menyepelekan yang fardu, hurimal akhirati, maka ia terhalang dari pahala akhirat. Gitu. Kadek meskipun adab tong nepi ka disepelekeun. Termasuk sunnahnya Nabi saat pakai sendal, pakai celana, pakai baju, kamar mandi, masuk masjid, diam di masjid. Lah banyaklah adab-adab Nabi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jangan disepelekan. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama qala berkata hadza ini hadisun adalah hadis, ieu teh cenah hadis nu mana teh? Man tahawana bil adab Paina man tahawana bil adab hurima sunan, eta teh cenah hadis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wayan bagi dan seyogianya ayuk siro ia memperbanyak as-salata salat. Salat dan memperbanyak baca salawat. Antara salat atau baca salawat di sini. Salat berarti ya. Ayuk sira memperbanyak salat, wa yusolli, dan ia salat al khasyiina, seperti salatnya orang-orang yang khusyuk. Fa inna dzalika, karena hal tersebut aunun adalah penolong lahu baginya ala tahsili, untuk meraih ilmu, wa ta'allumi, dan belajar. Selain sayogenya ya, ia memperbanyak salat dengan salatnya seperti salat-salat orang yang khusyuk, karena salat khusyuk itu akan membantu dalam proses meraih ilmu dan proses belajar. Ilmunya akan diraih, belajarnya akan dimudahkan dengan memperbanyak salat sunat dan memperbanyak salat sunat dengan khusyuk. Nah, ning lamun bahasa memperbanyak salat adalah salat sunat, diksi untuk salat sunat, karena lamun memperbanyak salat mah
hanya untuk sholat sunat. Dalam sholat wajib mah ngan 5 nya. Sehingga bahasa rajin sholat itu bukan untuk yang sholat 5 waktu, tapi untuk orang yang rajin sholat sunat. Pak Wahyu mah rajin sholat nate. Nah, eta teh berarti nunjukkeun untuk sholat sunat. Ari sholat 5 waktu berarti disebut rajin. Da eta mah setiap muslim wudu gitu. Aneh ieu mah rajin sholat nate. Tara katinggalan 5 waktu teh nya eta mah teu rajin, eta mah standarna eta. Rajin mah lamun di atas rata-rata itu sholat sunat. Tos lewat seiranya ya. Qala beliau berkata, Ati'u, taatlah kalian semua, wajiddu dan bersungguh-sungguhlah. Wala taksalu dan jangan malas. Wa antum dan kalian semua ila rabbikum kepada kalian, kepada Tuhan kalian, turja'una akan dikembalikan. Wala tahja'u dan janganlah tidur. Fakhiyarul waro, maka sebaik-baiknya makhluk qalilan adalah yang sedikit, minal laili dari malam, ma yahja'un. Qalilan halnya yang sedikit, minal laili dari malam, ma yahja'un mereka tidur. Kata beliau itu Al-Hujjaz Najmuddin, taatlah kepada Allah, ya, sungguh-sungguhlah dalam belajar, jangan malas, kalian itu akan dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan banyak tidur di malam hari. Kenapa? Karena makhluk pilihan itu, makhluk terbaik itu adalah orang yang di malam hari itu tidurnya sedikit. Kan dalam surat apa tuh Az-Zariyat ya disebutkan, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini nih orang yang apa? Orang yang bertakwa nih. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun. Itu karakter orang bertakwa itu. Jadi malam itu gak banyak tidur. Banyaknya nama tuh ibadah. Wayan bagi dan seyogianya ayas tashiba, ia membawa daftaran buku, membawa buku ala kulli halin dalam setiap keadaan, liutoli'ahu agar ia mutola'ah, liutoli'ahu agar ia mutola'ah. Tah kemana-mana teh nyanak buku naon ya, buku catatan no ayat catatanan no atos ayat catatanan atau buku bacaan, buku saku lamun supaya mudah macannya buku tuh. Beli buku saku. Nah, teman tuh canda we kitab atau buku bawa. Wakilah dan dikatakan man lam yakun daftarun fi kumhi, man lam yakun daftarun fi kumhi, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, lamun dina sakuna teu aya buku, lam yasbutil hikmah, maka hikmah tidak akan menetap fi qalbihi dalam hatinya. Sok nyanak buku catatan atau buku ilmu. Wayan bagi dan seyogianya ayyakuna fid daftari, di dalam buku tersebut bayadun putih, liyaktuba fihi, liyaktuba agar ia menulis fihi di dalamnya, ma sami'ahu apa yang ia dengar, ma sami'ahu apa yang ia dengar, min afwahir rijal dari mulut-mulut orang para lelaki, maksud nama ulama gitu, min afwahir rijal dari mulut-mulut para ulama. Waya sasiba dan ia membawa al-mihbarota tinta pulpen, liyaktuba supaya ia menulis ma apa sami'a ia mendengar, ma sami'a apa yang ia dengar. Wa qad dzakarna dan kami telah menuturkan hadis Abni Hilal bin Yasar, hadis Hilal bin Yasar. Kemudian selain bawa buku, bawa juga buku putih. Buku putih itu buku catatan kosong. Supaya apa? Supaya menulis apa yang ia dengar dari mulutnya para ulama. Ditulis, dicatat. Kan kemarin ilmu itu harus ditulis ya. Kalau gak ditulis maka barho ya ditulis. Lalu bawa pulpen juga. Dan mau bisa nulis, namun tak ada pulpen tulis. Nah, sakumaha hadis yang udah dibahas sebelumnya dalam bab fil fawaid itu ya, istifadah
tentang hadis Hilal bin Yasar. Nabi nyuruh Hilal bin Yasar bawa pulpen, karena kebaikan itu ada pada pulpen dan pada ahlinya. Faslun pasal fima tentang perkara yurisu yang dapat mewaris al-hibdu hafal, wa bima dan tentang perkara yurisu yang mewaris an-nisyana lupa. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang membuat kita mudah hafalnya dan membuat kita mudah lupa. Nah, ibu-ibu anu pelupa, bapak-bapak anu pelupa, ini tips nih, langkah-langkahnya dari musannif ada. Wa asbabil hifdi dan sebab yang paling kuat menghafal. Wa asbabil hifdi dan sebab paling kuat dalam menghafal. Al-jiddu adalah sungguh-sungguh, wal muwadzabatu dan konsisten, terus menerus, tekun. Wal muwadzabatu dan tekun, wa taqlilul ghida dan menyedikitkan makan, wa salatul laili dan salat malam, wa qiraatul qur'ani dan membaca Quran, wa qiraatul qur'ani dan membaca Quran min asbabil hifdi dari sebab-sebab hafal. Nah, di antara sebab yang paling kuat untuk mudah hafal itu satu adalah sungguh-sungguh. Meskipun otak cerdas ari teu sungguh-sungguh mah hese. Yang kedua adalah muwadzabah, leukeun, tekun. Ari ngapalkeun nangan saminggu sakali mah hese. Tekun, berulang. Yang selanjutnya adalah sedikit makan. Kemudian salat malam, lalu membaca Quran. Itu sebab-sebab hafal. Dulu itu saya mengamalkan 5 tips agar otak ini diberikan kemudahan dan kecerdasan. Di antaranya satu, ini saya temukan dalam kitab Zurtun Nasihin itu. Saya amalkan itu, mudah-mudahan pintar gitu. Kahiji adalah pas ngomong dehnya lain hartina sombong ieu mah ieu we curhat. Kahiji adalah daek salat malam. Daek salat malam betul aya di dieu kan. Salat malam hudang lah meskipun 2 atau berapa rakaat. Yang kedua adalah rajin baca Quran. Bahkan ada 5 surat yang biasa dibaca sebelum tidur itu. Al-Mulk, ya, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Lail, apalagi surah, lupa lagi saya juga. Kemudian nanti depan ada. Ya, jadi baca Quran. Yang ketiga adalah puasa, terutama puasa Senin dan Kamis. Kemudian siwak. Nah, siwak. Lalu terakhir adalah takwa, tong lebating maksiat. Pinter je. Kila dikatakan laisa syai'un adyada lil hifdi min qira'atil Qur'an nadharan. Kila dikatakan laisa syai'un, tidak ada perkara adyada yang lebih menambah lil hifdi terhadap hafalan min qira'atil Qur'ani daripada membaca Quran nadharan sambil melihat. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Quran nadharan sambil melihat afdalu lebih utama liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu a'mali ummati, amal yang paling utama dari umatku, amal yang paling utama dari umatku qiraatul Qur'ani adalah membaca Quran nadharan sambil melihat. Kemudian tadi kan baca Quran itu dari sebab-sebab menghafal. Nah, baca Quran yang terbaik itu bagaimana? Ternyata baca Quran yang paling baik itu adalah sambil melihat mushafnya. Dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih nambah dalam menghafal kecuali dengan membaca Quran sambil melihatnya. Dan membaca Quran sambil melihat mushaf itu lebih utama karena sabda Nabi Muhammad SAW, afdhalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Meskipun hafal gitunya. Meskipun di luar kepala, tapi tetap yang paling utama adalah baca Quran sambil melihat mushaf. Ada 2 kebaikan. Satu membacanya, yang kedua melihat mushafnya. Kan di antara kalau kata Syekhuna itu ada tiga hal yang kalau kita lihatnya jadi ibadah. Satu melihat Quran, yang kedua adalah melihat Ka'bah, ningali Ka'bah, bahkan ngadoa saat lihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa zid man azamahu wa karamahu mimman haja wa tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran.
Kita baca doa melihat Ka'bah. Kemudian yang ketiga adalah melihat wajah ulamanya. Selanjutnya ro'a mimpi ro'a bermimpi Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi sebagian saudaranya bil manami dalam tidur ba'da wafatihi setelah wafatnya. Jadi Shaddad bin Hakim ini memimpikan sebagian saudaranya di dalam tidur. Tos wafat kamimpikeun. Berarti mimpi orang yang sudah wafat itu tidak hanya dipandang sebagai bunga tidur belaka gitu. Ada hal-hal yang memang itu dijadikan ulama sebagai motivasi juga. Wa yaqulu dan ia faqala lalu ia berkata ayu syai'in wajadtahu anfa. Ayu syai'in perkara apa? Wajadtahu yang engkau dapati anfa lebih manfaat. Perkara apa yang engkau dapati itu lebih bermanfaat? Qala beliau berkata qiraatul Qur'ani membaca Qur'an nadharan sambil melihat. Wa yaqulu dan mengucapkan inda rabbil kitabi ketika mengangkat kitab bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Wa yaqulu dan ia mengucap ba'da kulli maktubin setelah menulis setelah semua yang ditulis tos nulis gitu. Amantu billahi wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Kemudian dalam mimpi tersebut ditanyakan tadi, apa yang paling bermanfaat yang engkau dapati? Satu apa katanya? Baca Quran sambil melihat. Kemudian yang kedua, ketika ngangkat kitab, bawa kitab gitu, nyana kitab, nyana Quran atau non wae, baca bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al ajizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Kemudian saat selesai nulis amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Wa yuksiru dan memperbanyak salawat. Wa yuksiru salat dan memperbanyak salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu karena sesungguhnya Nabi rahmatun adalah rahmat lil alamina untuk semesta alam. Lalu memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila dikatakan syairan ada sebuah syairan. Syakautu ila waqi su'a hifdzi. Ini dikatakan adalah perkataan Imam Syafi'i kepada gurunya Syekh Waqi. Syakautu aku curhat, mengadu, ngeluh gitu. Aku mengeluh ila waqi kepada Syekh Waqi su'a hifdzi perihal buruknya hafalanku. Imam Syafi'i sakit hafalanna hebat eta ngaluhkeun hafalan buruk. Ting tawadu eta teh. Farsadani lalu beliau menunjukkan kepadaku ila tarkil ma'asi untuk meninggalkan maksiat. Ilamun ibu hese hafal iku naon hese we hafal. Berarti cek berarti maksiat naon anu can bisa ditinggalkeun. Fainal hibdu karena sesungguhnya hafal fadlun adalah anugerah min ilahin dari Allah. Wa fadlullah dan anugerah Allah la yu'ta tidak diberi li'asin kepada tukang maksiat. Kunaonnya hese wae hafal. Naon tipsna teh? Tinggalkan maksiat. Nah, karena hafal itu adalah anugerah dari Allah dan anugerah dari Allah tidak akan diberi kepada orang yang bermaksiat. Wasiwaku dan siwak, wasyarbul asali dan minum madu. Waklul kunduri dan makan kemenyan, masukari serta gula, waklu ehda wa ishrina zabibatan dan makan 21 anggur hamro'a yang merah. Kula yaumin setiap hari,
Wasiwak dan siwak, wasyarbul asli dan minum madu, wakul kunduri dan makan kemenyan, ma'asukari serta gula, wakul ihda wasyina zabibatan dan makan 21 anggur alhamra merah, kulayamin setiap hari ala riki atas ludah, yurisu ia mewaris al-hibdu hafal, wa yashfi dan ia menyembuhkan min kasirin dari kebanyakan minal amrodi dari sakit, wal askomi dan penyakit lah, dari sakit, wal askomi dan sakit, wa kluma dan memakan sesuatu yukolilu yang dapat menyedikitkan, wa kluma dan makan sesuatu yukolilu yang dapat menyedikitkan al-balgoma dahak, warutubati dan cairan, yazidu menambah fil hibdi dalam hafalan, wa kullu ma dan setiap perkara yazidu yang menambah fil balghomi dalam dahak, yurisu ia mewaris an-nisyana lupa. Kemudian di antara hal yang dapat menambah hafalan atau menambah kekuatan hafalan itu satu adalah siwak, tuh kan? Tadi kan ada disebutnya siwak ya. Nah, siwak kita ngangge kayu arok. Sok gaduh paling 5 ribuan, mau CF 1 tahun 2 tahun. Cuma hal sepele tapi kurang kadang ya gak dipakai. Ya teh cenah ribet, cenah geuleuh kinu sorangan ieu. Mun kitu manu batur karek geuleuh. Sok siwak, goceng ya, goceng bisa dipakai selamanya itu. Kemudian minum madu juga sama menguatkan hafalan. Lalu makan kundur bersama gula. Kundur teh kemenyan, tingkos kemenyan kosumaha nya di urang mah teu aya. Dupan. Lain dupan, kemenyan teh anu barodas nih nya. Luban zakar sebutnya. Pernah ngomong dimakan enggak ada. Kesan-kesan karena luban itu dari getah pohon. Lamun dibakar itu wanginya khas. Di Arab itu sebagai pewangi ruangan, Bu. Lamun aya tamu, ya, lamun nek berhubungan intim bahkan. Make di urang mah ucuna saha ieu nu manggil dukun. Nah, itu padahal kalau kita rumahnya wangi, apalagi itu malaikat senang. Karena malaikat itu senang kepada yang wangi-wangi. Ngundang malaikat lain ngundang jin, ngundang malaikat. Bahkan majlis taklim teh kadang majlis sholawat, majlis taklim itu sok di senet kemenyan, gaharu itu. Ya, biar malaikat itu suka. Nah, malaikat itu cenderung menghindari yang kotor-kotor, yang bau-bau. Makanya ibu-ibu kalau tidurnya ingin disertai malaikat, gitu ya, jangan tidurlah dalam kondisi suci, punya wudu, ya. Lalu tidak meninggalkan sampah di dalam rumah. Lalu awaknya tong bau gitu. Itu malaikat tuh gak suka yang bau-bau. Oke, gitu ya. Lalu makan 21 anggur merah. Lain anggur merah anu diminum lain. Ieu mah anggur anu merah gitu teh. Dimakan di atas ludah. Dina sarana mah dalam keadaan lapar gitu, dalam kondisi lapar. Diheum-heum teh namanya. Disedot gitu. Lain digayam. Kemudian itu dapat menambah hafalan dan akan menyembuhkan banyak penyakit. Kemudian yang dapat menambah hafalan juga adalah makan sesuatu yang dapat mengurangi dahak. Itu nama hafalan. Dan setiap yang menambah dahak udah dibahas ya di bab sebelumnya apa aja yang nambah dahak itu dan cara menyedikitkannya itu akan mewaris lupa. Insyaallah kita lanjut satu pertemuan lagi besok dan insyaallah mudah-mudahan bisa hatam ya. Allahu a'lam robin wa ana bima lamdana alimna alladhi anfa'una rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatin lana fidinina tawassalna bita'alumin tawassalna antarzuqanal wasi
manfaat. Kami dan semua kerabat sahabat dengan belajar kami meminta, dengan mengajar luaskanlah rezeki kami, hidup kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.